Ya. Nah, ini masih di bagian 3 untuk metodologi perancangan ya. Kita terkait dengan metode eksekusi atau flow perancangan. Waktu itu saya juga sudah mengajarkan sebenarnya ada 2 metode, itu metode waterfall ya. Intinya kalau di waterfall itu kita melakukan secara sequential berurutan tahap demi tahap ya. Jadi mulai dari spesifikasi, modeling, kemudian hardware architecture, kemudian kita membuat RTL-nya ya, kemudian di verifikasi fungsionalitasnya, kemudian di sintesis, kemudian di static timing analysis ya. Kemudian kita buat FPGA prototyping kalau kita melakukan untuk prototype. Tapi kalau kita membuat chip, kita akan melakukan floor planning ya. Kemudian placement dan routing dan design sign off ya. Karena ini merupakan SoC, maka di bagian akhir akan ada software design dan functional verification ya. Kalau kita buat chip saja sebenarnya sudah selesai di design sign off ini ya. Floor planning itu adalah membuat blok-blok daripada desain tersebut ya. Kemudian placement dan routing itu kita menempatkan bagian-bagian tertentu dan terakhir design sign off ya. Mungkin saya ada menunjukkan beberapa gambarnya ya. Ntar saya akan ini ya memperlihatkan gambar-gambar daripada sistem ini. Ya di sini terlihat ya. Nah ini floor plan itu seperti ini ya. Jadi misalnya dalam sebuah chip ada flash memory, ada SRAM, ada ROM ya. Kemudian ini ada pin-pinnya ya. Ini pin internal, nah ini I/O pad ya yang akan terhubung ke eksternal nantinya ya. Nah ini kita sebut dengan floor planning. Jadi kita menentukan bentuk seperti ini, yaitu posisi-posisi pinnya, kemudian posisi yang flash ini memori, kemudian posisi RAM, SRAM ya. Nah kemudian kita juga membuat power grids ya. Nah seperti ini, jadi ada power di pinggir-pinggir modul-modul ini ya, modul-modul ini kita sebut dengan makro ya. Ini power dan ground ya, itu untuk mendistribusikan semua power dan ground-nya. Nah ini yang paling luar kita sebut dengan core ring ya.
metode kedua adalah metode spiral. Ya, jadi intinya kalau waterfall itu kan kita melakukan secara sekuensial. Jadi satu proses selesai, proses baru lanjut ke proses berikutnya. Nah, di metode spiral ini, ketika membuat SOC, kita melakukan berbagai pekerjaan secara paralel. Ya, kalau tadi kan dibagi ada perancangan hardware-nya, perancangan fisiknya, gitu ya. Yang fisik itu tadi yang floor planning, ya. Kemudian ada yang hardware-nya tadi yang membuat RTL, kemudian verification, dan yang terakhir software. Nah, keempat bagian ini bagaimana caranya dilakukan secara paralel. Nah, bisa di paralel itu terutama yang kita lihat yang dua ini, ya, yaitu bagian yang hardware design, gitu ya, yang mulai dari algoritma, arsitektur, ya, verifikasi, kemudian RTL, ini paralel dengan bagian software paling kanan, ya. Membuat software tentu juga sudah tahu tahapannya, kayak itu. Kita porting dari modelnya, kemudian kita development, kita testing, kemudian testing di dalam sistem. Nah, ini komunikasinya dilakukan terus-menerus antara kedua pihak ini, ya, supaya dia bisa paralel. Nah, salah satu caranya waktu itu saya sudah jelaskan, kita menggunakan model. Jadi misalnya bagian software tidak menunggu hardware-nya selesai, tapi dia sudah melakukan development software dengan menggunakan model ataupun emulator yang ada, ya. Ya, begitu juga yang hardware, ya, dia bisa mengemulasikan bagian software-nya. Kemudian bagian software pun bagian ini ada verifikasi, ya. Verifikasi dari mulai verifikasi dari speed, timing, ya, dan juga termasuk di sini sintesis, ya. Ini dilakukan juga paralel, artinya setiap desain yang ada, modul-modul yang sudah selesai, itu dilakukan proses verifikasi dan sintesis. Dan kemudian bagian fisik yaitu implementasi ke dalam bentuk layout chip, itu juga dilakukan paralel. Nah, ini bisa kita lakukan paralel dengan kita melakukan di awal preliminary-nya dulu, kemudian kita lakukan floor planning, kemudian kita update, kemudian terakhir baru kita trial placement. Nah, ada bagian-bagian yang tidak bisa diparalel, yaitu kayak kalau setelah sistem terintegrasi semua, tetap kita melakukan secara sekuensial, ya, yaitu dengan melakukan final design synthesis. Kemudian kita floor planning, kemudian placement and routing, dan terakhir tape out. Ya. Jadi bagian-bagian atas ini bisa kita lakukan secara paralel, dan ketika final kita lakukan secara sekuensial. Tapi development biasanya memerlukan waktu yang jauh lebih lama, ya. Kira-kira ada pertanyaan di metode spiral ini? Baik, kalau tidak ada, di sini ada tambahan, ya. Jadi ini penjelasan dari metode spiral ini. Jadi masing-masing pekerjaan dibagi berdasarkan spesifikasi masing-masing. Jadi kita bagi blok yang tadi ada software, ada hardware, ada verifikasi, ada fisik, ya. Nah, kemudian pada masing-masing tahap dilakukan koordinasi masing-masing tim untuk, ya, supaya pekerjaan dilakukan paralel, ya. Dan development diusahakan paralel dan concurrent dari keseluruhan task, ya, termasuk pekerjaan hardware dan software, ya. Kemudian proses verifikasi dan sintesis ya, dilakukan secara paralel, ya. Kemudian proses floor planning, placement and routing dilakukan secara bersamaan dalam proses sintesis, ya. Kemudian perancangan modul dilakukan hanya apabila pre-design hard and soft makro tidak tersedia. Jadi artinya di dalam SOC kemungkinan kita bisa melakukan paralel itu lebih tinggi karena di SOC kan disarankan untuk menggunakan desain yang sudah ada, gitu ya, diasumsikan sudah ada, jadi kita tinggal mengintegrasi, ya. Kemudian iterasi keluaran itu juga sudah direncanakan dari awal, ya. Kemudian integrasi juga dilakukan lebih awal, tidak menunggu keseluruhan sistem
telah dirancang secara sempurna, ya. Dapat menggunakan misalnya modelnya dulu atau abstraksinya dulu atau behavior modelnya, ya. Kemudian software development juga diharapkan bisa dilakukan lebih awal, ya, itu dengan paralel dengan API Core Development, ya. Dimungkinkan karena adanya model rancangan. Jadi kita menggunakan model sebagai untuk mengganti modul-modul yang belum lengkap, seperti itu. Jadi ini adalah flow design tools-nya, ya. Jadi ketika kita melakukan perancangan itu kita menggunakan design tools, ya. Kira-kira untuk SOC ini seperti ini petanya. Jadi kita menggunakan prosesor model, ya, karena kalau kita menggunakan RTL-nya untuk melakukan simulasi ataupun verifikasi itu terlalu berat karena dia kompleks dan kalau disimulasi agak lambat, ya. Kemudian kita akan menggabungkan juga soft maupun hard IP, ya. Ya, jadi kalau desainnya sudah ada yang berupa dalam bentuk soft IP. Soft IP artinya dia dalam bentuk VHDL ataupun Verilog, ya, itu juga kita integrasikan. Ada yang juga dalam bentuk hard IP. Hard IP itu dalam bentuk layout jadinya, ya. Nah, kalau dia belum ada berarti kita menggunakan custom IP, yaitu desain yang kita desain sendiri atau didesain oleh pihak lain, ya. Nah, kesemuanya ini nanti akan kita integrasikan menggunakan HDL compiler. Jadi kita integrasikan membuat top levelnya sehingga modul-modul ini bisa kita integrasikan, ya. Nah, setelah ini diintegrasikan tentu akan dihasilkan skematik logiknya, kemudian kita tambahkan stimulus sehingga kita bisa simulasikan, ya, dan outputnya dapat berupa waveform ataupun DAT, ya. Nah, secara paralel kita mengembangkan software-nya. Software ini ada beberapa layer dalam sistem SOC, bisa dalam bentuk software merupakan operating system-nya, dapat berupa firmware-nya, atau dalam level aplikasi, ya. Nah, ini kita menggunakan tools biasanya C compiler, ya, dan linker, ya. Kemudian hasilnya daripada software ini disimpan dalam bentuk program di ROM atau di dalam RAM, ya, disimpan. Nah, kemudian kita melakukan simulasi keseluruhan sistem, ya. Keseluruhan sistem ini, tapi perlu diingat bahwa prosesornya kita masih menggunakan model saja, karena kalau kita menggunakan prosesor yang sebenarnya, waktu simulasinya akan lama sekali, ya. Nah ini adalah tahapan proses bagaimana kita mensimulasikan SOC, ya, yaitu di sini ada hardware software co-simulation, ada development di bagian hardware-nya dan juga ada development di bagian software-nya, ya. Dan di sini kita lihat kita memerlukan beberapa tools yang tampak di sini adalah HDL compiler karena modul-modul desain hardware-nya dalam bentuk kode Verilog ataupun VHDL, kita butuh HDL compiler. Untuk bahasa software-nya kita bisa menggunakan bahasa C sehingga kita perlu C compiler dan juga linker terhadap driver-nya. Nah, nanti ini kita simpan dalam bentuk data-data memori di dalam sistem kita tersebut, ya. Logic dan memori inilah kita simulasikan, ya, sehingga menghasilkan waveform ataupun tabel data. Nah, desain kita ini dalam flow-nya sendiri ada dua tipe, yaitu ya kita sebut dengan top down, ya, dan juga tentu lawannya adalah bottom up, ya, dalam proses desainnya sendiri, ya. Apa itu disebut dengan top down? Top down adalah pertama kita membuat spesifikasi lengkap daripada sistem, ya. Mulai dari atas kita buat spesifikasi apa chip yang kita buat, apa SOC yang kita buat, apa input, output, apa fungsionalitasnya, ya. Kita mulai dari situ, ya, paling atasnya. Kemudian dari sistem itu tentu kita pecah-pecah menjadi subsystem, ya, menjadi blok diagramnya, pembentuknya, ya. Kemudian setelah kita menentukan blok-blok fungsional, blok diagram, kita baru merancang arsitekturnya, ya, sesuai dengan algoritma. Nah, arsitektur yang dimaksud ini bagaimana kita memprosesnya, apakah kita memprosesnya serial, apakah kita prosesnya paralel, apakah kita pipeline, ada banyak arsitektur yang bisa kita pakai.
intinya arsitektur itu adalah modul-modul hardware pemroses ya, yang bisa melakukan fungsi ini. Ya. Ya, kemudian arsitektur ini kita pecah-pecah menjadi modul-modul. Nah, modul di dalam desain itu biasanya disebut dengan makro, ya, yang terdefinisi secara jelas. Ya. Nah, makro-makro ini kita list dulu apakah dia ada di IP core-nya, apakah itu kita IP core kita punya database IP, kita cari dulu modulnya apakah sudah ada, pernah dibuat, atau kita harus melisensi dari perusahaan lain. Nah, itu kita lakukan di awal. Ya. Kemudian kita mengintegrasikan makro-makro tersebut ke top level dan memverifikasi fungsionalitas dan timingnya. Ya. Kemudian setelah ini selesai, kita mendeliver ke sistem lebih tinggi, ya, untuk diintegrasikan. Ya. Kemudian memverifikasi keseluruhan aspek rancangan seperti fungsionalitas, timing, konsumsi daya. Jadi setelah itu terintegrasi semua, kita cek fungsionalitasnya, kita cek timingnya, kita cek konsumsi dayanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan proses top down. Ya. Kemudian juga ada proses bottom up, ya. Ini merupakan proses sebaliknya, ya. Di mana dalam proses ini perancangan dimulai dari detail-detail blok yang terkecil. Jadi yang kecil-kecil bloknya baru kita buat yang lebih tinggi lagi. Ini biasanya kalau kita sulit mendefinisikan fungsionalitas blok masing-masing. Ya, kalau sistemnya kompleks sekali bisa jadi ada suatu modul yang rumit, kita bisa mulai dari modul tersebut. Ya. Nah, kelemahannya adalah setiap tahap kita dari bawah ke atas kita harus buat test bench-nya. Ya, jadi test bench itu mulai dari sederhana sampai yang kompleks. Ya. Kalau di top down kan kita bisa membuat test bench dari atas. Jadi dari atas sudah dites, berarti ke bawah tuh sudah tertes, gitu ya. Jadi test bench-nya bisa lebih sedikit. Dan juga bottom up ini rentan terhadap perubahan desain. Ya, ketika kita mendesain, ketika kita sudah integrasikan semua, oh ternyata misalnya ada problem delay-nya panjang kah, misalnya ada problem timing, ada problem di size, ya. Sehingga kadang-kadang kita harus mengulang desain-desain blok tersebut, ya. Karena ketika dia jadi terintegrasi jadi suatu sistem, belum tentu dia memenuhi spesifikasi awal kita, ya. Sehingga kita perlu merancang ulang sistem lagi. Nah, iterasi ini yang seringkali menjadi kelemahan dari sistem menggunakan bottom up ini. Baik, nah itu metodologi yang tadi untuk melakukan approach design, yaitu top down maupun bottom up. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita mulai dengan ini lagi, topik yang baru lagi, masih di metodologi desain. Dalam mendesain SOC tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Kita harus merupakan suatu tim, ya. Nah, salah satu yang terpenting adalah tim integrasi, ya. Karena pekerjaan terbesar daripada SOC itu adalah integrasi. Asumsinya desain-desain sudah ada sehingga kita melakukan integrasi. Nah, apa yang dilakukan tim integrasi ini? Pada awal tentu dia membuat hierarki dari rancangan, ya, dan mendistribusikan masing-masing IP core ke dalam tim perancangan. Ya. Kemudian tim integrasi ini juga bertugas mendefinisikan spesifikasi dan tipe IP core yang digunakan, ya, baik tipenya soft macro maupun hard macro. Ya. Jadi dia yang menentukan ya, spesifikasi dan blok-bloknya. Ya. Kemudian dia juga akan menentukan jadwal atau schedule dan versi daripada CAD-nya, ya, untuk menjaga kompatibilitas antara IP core. Ya. Nah, kemudian dilakukan juga pengecekan kesesuaian dengan rancangan dengan spesifik requirement. Jadi juga akan mengecek lebih detail lagi. Ya. Demikian juga kualitas IP dia evaluasi. Dan terakhir melakukan integrasi IP core ke dalam SOC. Ini tugas utamanya. Ya.
Dan integrasi tidak hanya menghubungkan, tapi juga melakukan verifikasi hasil integrasi tersebut. Ya. Sampai sini apa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cek lagi tim lain daripada tim SOC ini, yaitu tim perancangan IP Core. Ya. Tim perancangan, ya, kalau tadi kan tim integrasi, kedua sekarang tim perancangan IP Core-nya. Ya. Dia nanti tugasnya adalah menerima requirement dari tim integrasi, karena tim integrasi sudah mendefinisikan blok-blok dan fungsionalitas spesifikasi. Ya. Kemudian setelah menerima itu, dia akan melakukan perancangan IP core tersebut dalam bentuk soft macro maupun hard macro. Nanti kita akan jelaskan apa itu soft macro dan hard macro. Tapi pada simpelnya soft macro itu dalam bentuk VHDL, hard macro itu dalam bentuk sudah layout, ya full custom seperti itu. Nah, pada tahap awal, supaya untuk memudahkan tim integrasi bekerja, dia tidak deliver langsung kode hardware RTL-nya, tapi yang dia deliver adalah dalam bentuk modelnya. Ya. Dan di sini dia bertanggung jawab tim IP Core ini untuk menjaga kompatibilitas IP Core dengan reusability-nya, ya kompatibilitas dengan interface antar modul di sistem on chip-nya, ya, dan juga memperhatikan aspek reusability-nya. Jadi dia tidak desain hanya spesifik untuk fungsi itu sendiri, tapi juga dia didesain untuk bisa dipakai ulang, ya, untuk desain-desain lainnya. Nah, itu merupakan suatu kekhasan dari sistem on chip, ya. Jadi desain selalu dibuat untuk agar bisa dipakai ulang. Dan ini tadi kita tahu bahwa ini sebenarnya objektifnya adalah supaya desain berikutnya bisa dilakukan lebih cepat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, tim yang penting juga dalam desain SoC ada tim verifikasi. Kita tahu sistem on chip itu sudah banyak sekali modulnya, sudah kompleks, ada prosesor, ada modul akselerator, ada interface GPIO dan peripheral dan sebagainya. Sehingga sistem itu sangat kompleks sekali. Sehingga kita perlu satu tim khusus yang hanya kerjanya adalah memverifikasi. Dan kita tahu bahwa desain-desain tidak dibuat biasanya oleh satu company, tapi dia mungkin multi vendor, ya, bisa dari sumber dari company-company lainnya, sehingga perlu ada satu tim yang fokus hanya untuk melakukan verifikasi, ya. Dan variasi ini sangat bervariasi sekali tergantung aplikasi SoC-nya tim ini, ya, sehingga perlu banyak belajar tentang desain yang sedang dikerjakan. Karena desain yang ada itu kemungkinan besar dari eksternal, sehingga kita perlu mengaksesnya dan memahaminya, sehingga baru bisa kita melakukan verifikasi. Baik, ini sudah habis, ya. Ada pertanyaan di sini? Jadi ada 3 tim penting, tim integrasi, tim perancang IP core, dan tim verifikasi di dalam SoC ini. Pak, suara saya kedengaran Pak sekarang? Kedengaran. Oh iya, Pak, kalau untuk integrasi antara software hardware-nya tadi gimana Pak? Kalau untuk hardware berarti tadi yang HDL itu ya Pak ya, yang dikerjakan dengan bahasa Verilog atau VHDL melalui IP Core. Kalau untuk software-nya itu dimasukkan ke ROM itu dalam bentuk apa Pak? Kalau kita mau mensimulasikannya itu ya tentu dalam bentuk format DAT itu, ya. Oh, ya. Jadi dalam bentuk data ya Pak? Iya, sudah bentuk data yang ada di memori dimasukkan ke situ. Tapi prosesornya sendiri biasanya waktu disimulasi SoC itu tidak menggunakan kode RTL sebenarnya. Dia menggunakan model kode Verilog, tapi mungkin dia dalam bentuk model saja. Jadi kayak simple aja, fungsionalitas aja, tidak merepresentasikan bagaimana dia diimplementasikan gitu loh. Ya, misalnya kalau perkalian dia pakai tanda kali aja, tapi dia tidak membuat misalnya pakai full adder gitu ya, tidak seperti itu.
Tapi berarti jauh lebih lambat ya Pak daripada yang hardware? Oh ya, tentu yang paling cepat adalah hardware. Nah itu biasanya menggunakan emulator. Karena SoC ini kan alternatif prosesornya tuh kan ya pasti itu aja. Biasanya pakai ARM gitu kan, PowerPC dan segala macam. Nah itu biasanya kan sudah ada emulatornya. Jadi orang kalau membuat software buat aja di ARM yang manapun, nanti tinggal di porting aja terakhir. Oh Ya. tinggal deport. Kalau implementasinya Pak di Vipado itu langsung itu ya Pak ya apa softwarenya? Iya, di Oh TV langsung. itu kalau kamu ada tutorial yang berikutnya itu dia kan sudah membuatkan template softwarenya, template Hello World lah gitu kira-kira. Dan di Oh, situ oke. sudah ada instruksi bagaimana kalau kamu mau ngirim data ke prosesor. Ya. Nah nanti juga di situ di tahapan itu ada kita mengcompile, terus kita upload ke sistem kita. Ya. Oh iya. Berarti yang tutorial kita lakukan PR 1 sampai 3 itu masih di hardware ya Pak ya untuk ini? Ya, belum ada softwarenya ya. Iya Pak, belum ada berarti. Ada sedikit keluar, tapi belum mungkin ya. Iya Masih Pak. hardware. Tapi nanti di berikutnya ada. Ya. Oke Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada sedikit aja dari yang materi sebelumnya. Ya, kemarin kan terakhir spesifikasi. Nah, spesifikasi itu sebenarnya terdiri atas bukan kalimat-kalimat saja gitu ya, tapi bisa dalam bentuk blok diagram sehingga lebih mudah dipahami fungsionalitasnya, ya. Dan juga dalam bentuk timing diagram sehingga kita bisa mengetahui kapan data masuk, bagaimana formatnya, kapan data keluar, seperti itu di timing diagram. Kemudian juga biasanya di spesifikasi kita harus mendefinisikan external interface-nya, ya. Ini penting untuk kita ketika membagi pekerjaan, ya, cukup jelas gitu loh masing-masing ketika mendesain supaya bisa interconnect dengan modul lainnya, dia harus membuat interface seperti apa dalam bentuk pin ataupun bus, ya. Kemudian karakteristik elektriknya, kemudian bitnya mau berapa bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, kemudian endiannya, endian artinya mana yang MSB, mana yang LSB, ya. Nah, kemudian antarmuka antara hardware dengan software, nah ini juga didefinisikan di spesifikasi, ya. Ini khusus untuk sistem yang menggunakan prosesor, ya, prosesor dan membutuhkan program software yang dijalankan di atasnya. Jadi kalau biasanya di SoC pasti sih ada prosesor dan ada software yang harus jalan di situ, ya. Misalnya MPEG gitu, MPEG SoC, dia tetap perlu software ya yang menjalankan misalnya mengirim data dari paket Ethernet ke prosesornya, ya. Nah, berbasis spesifikasi tadi dibuat juga constraint timing gitu ya. Nah, constraint timing ini dalam bentuk clock skew. Clock skew itu dalam setiap clock tuh ada berapa satuan waktu dia belum stabil gitu ya, skew. Ya. Yang periode clocknya juga perlu ditentukan. Kemudian ada setup time, hold time, dan load. Ya, ini beberapa parameter yang harus didefinisikan ya ketika kita mengidentifikasi timing daripada desain kita. Dan juga untuk informasi lainnya seperti rancangan RTL maupun test bench ya. Nah, desain yang kita buat itu biasanya seperti ini ya, modul IP core tersebut. Jadi ada satu desain yang kita buat, kita sebut dengan DUT, device under test. Kemudian kita buat test bench-nya, input ya. Kemudian outputnya kita compare dengan expected outputnya, sehingga resultnya benar atau salah. Ya. Nah ini adalah test bench yang self-checking. Ya. Kita bisa buat software ataupun buat hardware yang mendesain, yang memverifikasi modul-modul tertentu. Ya. Nah di sini yang lebih sederhana, test bench-nya hanya terdiri daripada input,
dan output response, ya. Yang dites yang di tengah ini, ya. Ini karena ada path nyambung begini, sebenarnya yang blok yang ketiga ini, ya, kita melakukan pengecekan outputnya dari device under test. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya sebenarnya sama kayak perancangan IP core, ya. Ada misalnya coding RTL, design synthesis, ya, power analysis, ya, seperti itu. Itu merancang rangkaian kombinasional, ya. Nah, ini rangkaian kombinasional mestinya nggak terlalu sulit, ya, kayak tidak ada clock-nya. Kita membuat multiplexer, decoder, encoder, ya, code converter. Nah, ini contoh di multiplexer, ya. Inputnya W0, W1, kemudian ada select-nya S. Ya. Kalau S-nya 0, maka W0 yang keluar, ke S1, W1 yang keluar. Ya. Kemudian kita implementasikan fungsinya ini, ya, dalam bentuk kode Verilog, menggunakan sensitivity list dari always. Jadi bentuknya ini seperti ini. Kemudian juga membuat encoder, ya, ini ada tabel kebenarannya, ya. Jadi masih membuat yang sama. Kemudian priority encoder, intinya juga input diamati, kemudian outputnya ditunjukkan prioritasnya. Dia merancang decoder, ya, decoder ini inputnya 2 bit, keluarannya 4 bit, ya. Kemudian terakhir code converter, ya. Nah, ini merubah untuk kayak menjalankan LED gitu, ya. Untuk menjalankan LED itu kan kita tidak bisa memberikan nilai biasa gitu, ya, nilai misalnya dari 000, 001 gitu, ya. Tapi disesuaikan dengan format LCD-nya. Nah, ini sebenarnya BCD to 7 segment, ya. Nah, ini tugasnya simulasikan multiplexer Delphi Pado, simulasikan decoder Delphi Pado, ya, kemudian yang binary encoder, ya, priority encoder dan BCD to 7 segment, ya. Nah, ini yang harus saudara simulasikan dan sudah kerjakan, ya, di modul 3 ini. Ya.